warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairunisa, NPM 17, 14, 18, 10, 16. Di sini saya berserta kelompok saya yang bernama Roselin Aulia Almeida dengan NPM 17, 14, 18, 10, 06 akan membawakan presentasi yang berjudul ketersediaan hara fosfor dan kalsium pada tanaman kedelai akibat pemberian pupuk organik pada tanah ultisol. Latar belakang unsur penelitian. Yang pertama, permasalahan utama pada tanaman kedelai berupa kemasan tanah yang tinggi seperti unsur Al dan Fe, namun tingkat kesuburan tanahnya rendah. Yang kedua, tanaman kedelai akan ditanam pada tanah ultisol. Namun karena tanah ultisol rendah unsur hara dan tingginya unsur Al dan Fe dapat menimbulkan keracunan serta P terjerap, maka pemberian pupuk organik perlu dilakukan untuk menyediakan bahan organik agar P tersedia dan kejenuhan basah dan pH tanah juga meningkat untuk tersedianya fosfor dan kalsium. Yang ketiga, kedua pupuk organik diketahui mampu memperbaiki sifat fisik berupa kemantapan agregat dan sifat biologi tanah berupa meningkatkan kesuburan tanah ultisol karena menyediakan unsur hara, Ca dan P, dan juga sifat kimia tanah yang dapat meningkatkan pH tanah ultisol serta menyediakan unsur hara Ca akibat atau karena pH tanahnya meningkat serta kejenuhan basah meningkat. Yang keempat, respon dari tanaman kedelai terhadap pemberian kedua pupuk organik dan produktivitas hasil panen setelah diberi pupuk organik tersebut. Nah, tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik terhadap ketersediaan dan serapan hara pada tanaman kedelai. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana respon dari tanaman kedelai terhadap pemberian pupuk organik pada tanah ultisol. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh interaksi antara pupuk organik dengan jenis tanaman kedelai terhadap peningkatan ketersediaan dan serapan hara pada tanaman kedelai. Dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan fosfor dan kalsium dengan tanaman kedelai, pupuk organik, dan tanah ultisol. Hipotesis yang telah diajukan itu ada 3, yaitu pemberian pupuk organik mampu meningkatkan ketersediaan dan serapan hara P serta Ca pada tanaman kedelai dan tanah ultisol. Yang kedua, akan terdapat perbedaan respon tanaman kedelai dengan pemberian pupuk organik pada tanah ultisol. Yang terakhir adalah terdapat pengaruh interaksi antara pupuk organik dan jenis tanaman kedelai terhadap peningkatan ketersediaan serapan hara P dan Ca. Kerangka pemikiran. Dari pemberian pupuk organik dipercaya dapat menyediakan atau dapat meningkatkan ketersediaan dan serapan hara P dan Ca pada tanah ultisol dan tanaman kedelai. Jika ketersediaan hara fosfor dan Ca pada tanah ultisol dan tanaman kedelai meningkat, maka peningkatan kesuburan tanah pada tanah ultisol akan meningkat dan pertumbuhan tanaman kedelai dapat maksimal. Jika semuanya meningkat dan maksimal dari kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman kedelai serta tersedianya unsur hara dan serapan hara fosfor dan Ca, maka peningkatan hasil panen tanaman kedelai juga meningkat. Karena pemberian pupuk organik dipercaya dan diyakini dapat menyediakan bahan organik untuk tanah ultisol, karena tanah ultisol memiliki bahan organik yang rendah. Rumusan masalah pertama, bagaimana cara meningkatkan ketersediaan hara fosfor dan kalsium di tanah ultisol. Yang kedua, apa saja permasalahan dalam usaha tani tanaman kedelai. Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan tanaman kedelai di tanah masam seperti tanah ultisol. Yang keempat, bagaimana cara penanganan ketersediaan fosfor
atau ketersediaan hara fosfor dan kalsium di tanah ultisol bagi tanaman kedelai. Yang kelima, apa hubungannya kesediaan hara fosfor dan kalsium dengan pupuk organik, tanaman kedelai, dan tanah ultisol? Nah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang akan saya jelaskan adalah tanaman kedelai dan tanah ultisol. Yang tanaman kedelai ini merupakan komoditas asli yang berasal dari daratan Cina yang sudah dibudidayakan sejak 2500 sebelum Masehi. Lalu dikenal di Indonesia pada abad ke-16. Tanaman kedelai ini tuh termasuk tanaman berkeping dua dengan keluarga polong-polongan yang spesiesnya itu adalah Glycine Max Elmer, di mana tanaman kedelai ini memiliki syarat tumbuh utama yaitu pH-nya harus 5,8 sampai 7. Sedangkan pada tanah ultisol itu rata-rata pH yang terkandung pada tanah ultisol itu 5 atau kurang dari 5. Jadi, pada penelitian ini pemberian pupuk organik berguna untuk meningkatkan pH pada tanah ultisol yang akan meningkatkan produktivitas hasil panen pada tanaman kedelai. Tanah ultisol adalah tanah yang mengandung akumulasi liat dan kandungan Al serta Fe yang tinggi dikarenakan proses pembentukannya itu mengalami pelapukan tingkat lanjut, di mana proses pembentukannya itu berlangsung cukup lama, bersuhu panas, dan bercurah hujan yang tinggi. Sehingga sifat dari tanah ultisol itu sendiri ialah tanah yang rentan akan erosi, serta tanah yang kurang mampu menahan aliran permukaan di tanah. Nah, tanah ultisol jika ditanami suatu tanaman, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengapuran. Mengapa demikian? Karena tanah ultisol kan pH-nya kurang dari 5, sehingga pengapuran itu berguna untuk meningkatkan pH tanah, di mana pada penelitian ini pemberian pupuk organik itu berguna untuk meningkatkan pH dari tanah ultisol itu sendiri dan meningkatkan produktivitas pada tanaman kedelai itu sendiri. Apakah baik diberi oleh pupuk organik kotoran sapi ataupun baik diberi oleh pupuk kotoran ayam ataupun kedua-duanya. Tinjauan pustaka. Untuk pupuk kotoran ayam dipercaya mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia pada tanah ultisol dikarenakan pupuk ini mengandung unsur hara dan bahan organik yang tinggi dan kadar air yang rendah. Di mana pupuk kotoran ayam mengandung unsur hara N 1%, fosfor 0,80%, dan kalium 0,40%, dan kadar air 55% menurut hingga tahun 1986. Selain itu juga dalam kotoran ayam, menurut Purnamayani tahun 2003, berdasarkan hasil analisisnya, beberapa bakteri yang ditemukan pada kotoran ayam seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Leuconostoc menseteroid, dan Streptococcus thermophilus. Apabila kandungan air tanahnya meningkat, maka proses perombakan oleh bakteri-bakteri tersebut akan menghasilkan asam-asam organik, di mana anion atau muatan negatif dari asam-asam organik tersebut akan mendesak unsur fosfat yang terikat oleh Al dan Fe lepas dan tersedia bagi tanaman. Lain halnya dengan pupuk kotoran sapi. Pupuk ini dipercaya mampu meningkatkan pertumbuhan dari tanaman kedelai dikarenakan pupuk ini mengandung rasio C/N yang rendah, sehingga mengandung unsur hara yang cukup seperti P, N, dan Ca. Dikarenakan pupuk ini berperan dalam mengurangi pengaruh buruk unsur Al yang banyak terkandung di dalam tanah. Unsur fosfor pada tanaman berperan penting dalam tumbuh kembang tanaman, di mana unsur pada tanaman kedelai khususnya mampu memperbaiki kualitas tanaman, mempercepat proses pematangan, serta membantu dalam proses pembentukan polong dari kedelai itu sendiri. Fosfat memiliki sifat sukar larut dalam air. Oleh karena itu, unsur fosfat hanya sedikit terserap oleh tanaman dan sisanya terjerap
Maka sebelum diaplikasikan pada tanaman kedelai atau tanaman budidaya lainnya, pupuk ini harus diolah terlebih dahulu. Pupuk ini hanya ada bentuk P total, bukan P tersedia. Itulah mengapa pupuk ini harus diolah sebelum diaplikasikan pada tanaman kedelai. Lain halnya dengan unsur kalsium. Unsur kalsium berperan penting dalam kompleks pertukaran, khususnya masalah pemasaman dan pengapuran, di mana unsur ini berasal dari kapur dan pupuk yang ditambahkan juga berasal dari batuan dan mineral pembentuk tanah seperti apatit, kapur, dan dolomit. Unsur ini cukup mempengaruhi tanaman. Apabila kekurangan, maka tanaman mengalami gejala seperti daun menguning, pertumbuhan kerdil, buah dan bunga rontok, serta tanaman rentan. Apabila terjangkit atau terserang penyakit menyebabkan hasil panen menurun. Lain halnya, jika berlebihan, tanaman akan membuat pertumbuhan akar lebih cepat, mendorong produksi khususnya pada bagian polong-polongan. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung, di mana dilaksanakan pada awal bulan Maret hingga bulan Juli tahun 2020 dan menggunakan metode kuantitatif atau metode yang didapatkan berdasarkan data di lapang. Rancangan dan analisis penelitian. Nah, rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak kelompok dan faktorial dengan 5 perlakuan dan diulang sebanyak 5 kali. Lalu analisis penelitian yang dilakukan atau analisis data yang dilakukan adalah analisis uji tim dengan rancangan percobaannya 5 kali. Berapa rinciannya, yaitu diantaranya tanah ultisol atau kontrol, tanah ultisol plus tanaman kedelai atau kontrol, tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran sapi, tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran ayam, tanah ultisol plus tanaman kedelai plus pupuk kotoran sapi plus pupuk kotoran ayam. Pelaksanaan penelitian. Jangka pengolahan tanah sendiri, pembolak-balikan tanah, tanaman setelah pengolahan tanah. Pemupukan dilakukan 7 hari setelah tanam. Perawatan dilakukan setiap hari dengan menyiram, mengurangi, dan memotong gulma-gulma yang tumbuh. Setelah panen baru pengambilan sampel. Variabel utama yang digunakan adalah pH tanah, P dan Ca tersedia, kadar P total, menggunakan alat spektrofotometer, kadar C organik. Variabel pendukung ialah KTK tanah dan data hasil panen tanaman kedelai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.